Nasib keuanganmu ditentukan tahun lahir, fakta mengejutkan soal inflasi dan saham. Coba jawab jujur, kalau dengar kata obligasi, kamu mikirnya aman atau rugi pelan-pelan? Kalau dengar kata saham, kamu mikirnya cuan besar atau trauma besar? Menariknya, jawaban kamu mungkin bukan karena kamu pintar atau enggak pintar soal finansial, tapi karena kamu lahir di waktu tertentu. Penelitian ekonomi menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Kalau kamu tumbuh di masa inflasi tinggi, kamu cenderung menghindari obligasi ketika dewasa. Tapi kalau kamu tumbuh di masa inflasi rendah dan stabil, kamu akan lebih nyaman pegang obligasi. Begitu juga dengan saham. Kalau masa mudamu diisi dengan pasar saham yang naik terus, kamu akan lebih berani investasi saham saat dewasa. Tapi kalau kamu tumbuh melihat krisis dan market crash, kamu cenderung trauma dan menghindar. Para ekonom bahkan menyimpulkan, kesediaan investor menanggung risiko sangat dipengaruhi oleh sejarah pribadi. Artinya apa? Keputusan finansialmu bukan cuma soal logika, tapi soal pengalaman. Ada kisah menarik dari Bill Gross, salah satu manajer obligasi paling terkenal di dunia. Dalam wawancara dengan Financial Times tahun 2019, ia mengakui sesuatu yang jujur. Mungkin dia tidak akan jadi seperti sekarang kalau lahir satu dekade lebih awal atau lebih lambat. Kenapa? Kariernya hampir sempurna sejajar dengan era turunnya suku bunga global selama puluhan tahun. Dan ketika suku bunga turun, harga obligasi naik. Obligasi jadi mesin penghasil kekayaan. Bagi Bill Gross, obligasi adalah ladang emas. Tapi bagi generasi ayahnya, yang tumbuh dengan inflasi tinggi, obligasi bisa terasa seperti mesin penghancur kekayaan. Uang yang disimpan nilainya tergerus. Perhatikan ini baik-baik. Bukan cuma peluang yang berbeda, tapi cara kita memandang peluang itu juga berbeda. Dua orang dengan IQ sama, pendidikan sama, akses informasi sama, tapi lahir di dekade berbeda, dan hasil investasinya bisa sangat berbeda. Ini bukan soal siapa lebih pintar, ini soal kapan kamu hidup. Orang yang memulai karier investasi setelah krisis 1998 punya mentalitas berbeda dengan yang mulai setelah 2008. Yang mulai setelah pandemi 2020, persepsi risiko berbeda lagi. Dan masalahnya adalah kita sering menganggap pengalaman pribadi sebagai kebenaran universal. Kalau kamu pernah rugi besar di saham, kamu bisa berkata, saham itu judi. Kalau kamu pernah cuan besar di kripto, kamu bisa berkata, ini masa depan. Padahal mungkin itu cuma snapshot sejarah yang kebetulan kamu alami. Ini yang disebut bias pengalaman. Dan ini sangat berbahaya kalau tidak disadari. Karena keputusan finansial jangka panjang harusnya dibangun di atas data panjang, bukan hanya memori pribadi. Bayangkan dua orang. Orang pertama lahir dan mulai kerja ketika suku bunga tinggi dan inflasi ganas. Dia melihat nilai uang tergerus. Dia takut aset fixed income. Dia lari ke aset real. Orang kedua lahir ketika inflasi rendah, ekonomi stabil, dan pasar saham booming. Dia percaya market selalu naik dalam jangka panjang. Keduanya merasa rasional, padahal keduanya dibentuk oleh waktu. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah strategi investasimu benar-benar objektif atau cuma cerminan masa kecil dan pengalaman awalmu? Ini bukan berarti pengalaman tidak penting, justru penting. Tapi sebagai investor cerdas, kita harus sadar satu hal. Dunia berubah, siklus berubah, suku bunga tidak selalu turun, saham tidak selalu naik, inflasi tidak selalu jinak. Kalau kamu sadar bahwa perspektifmu dipengaruhi oleh sejarah pribadimu, kamu bisa mulai mengambil jarak. Kamu bisa bertanya, apakah aku menghindari risiko karena analisis atau karena trauma? Apakah aku terlalu agresif karena data atau karena kebetulan pernah beruntung? Di dunia keuangan, kadang yang paling menentukan bukan seberapa pintar kamu, tapi seberapa sadar kamu terhadap biasmu sendiri. Karena mungkin perbedaan terbesar antara investor biasa dan investor hebat bukan pada strategi, tapi pada kesadaran bahwa mereka juga anak dari zamannya. Sekarang aku mau tanya ke kamu, pengalaman ekonomi apa yang paling membentuk cara kamu melihat uang? Krisis, inflasi, bull market? Tulis di komentar, kita bedah sama-sama. Karena memahami sejarah pribadimu bisa jadi langkah pertama menuju keputusan finansial yang lebih bijak.